Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah adik-adik tahu arti iman itu apa? Iman artinya percaya. Iman kepada Allah berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta, Al-Quran, dan Asmaul Husna. Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Pernahkah adik-adik bertanya, apakah semua benda yang ada di langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya yang ada dengan sendirinya? Bisakah benda-benda tersebut datang dengan sendirinya? Atau adakah yang menciptakan? Nah adik-adik, alam ini muncul bukan dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Alam yang indah ini adalah bukti adanya Allah, bukti kebesaran Allah, dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang indah menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang indah ini beserta dengan keanekaragaman makhluk yang ada di dalamnya mustahil ada dengan sendirinya, mustahil tercipta dengan sendirinya. Adik-adik yang soleh dan solehah, adanya alam ini merupakan salah satu bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur segalanya. Kemudian yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Pernahkah kita memperhatikan semua makhluk yang memiliki bentuk-bentuk yang sempurna, kemudian langit yang ada di atas padahal tidak ada tiangnya, kemudian gunung-gunung yang berdiri kokoh di atas bumi, lautan yang terbentang begitu luas, serta planet-planet yang menggantung di tata surya. Semuanya sudah diatur dan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita percaya akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menjelaskan semuanya, baik tentang penciptaan alam maupun tentang peristiwa-peristiwa di sekitarnya, seperti bergantinya siang dan malam, kemudian turunnya hujan, dan lain sebagainya. Mengenal Allah melalui Al-Quran adalah dengan mempelajari dan memahami isi Al-Quran, agar kita dapat memahami betapa kuasa dan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Adik-adik tentunya sudah tidak asing lagi dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah, berjumlah 99 nama atau 100 jika ditambah dengan nama Allah itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Yang pertama, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Basir, yang artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu terhadap perbuatan makhluknya. Apapun yang kita lakukan, semuanya berada dalam pengawasan Allah. Nah, apabila kita telah mengetahui Allah Maha Melihat, hendaknya kita selalu ingat bahwa perbuatan dan gerak kita selalu diawasi oleh Allah dan akan dicatat oleh malaikat. Kemudian ketika kita hendak beribadah, kita juga harus menjalankan dengan ikhlas tanpa meminta perhatian ataupun pujian dari orang lain. Kemudian yang kedua, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Adlu, yang artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam rupa manusia, tanaman, dan hewan, semuanya atas keputusan Allah yang Maha Adil. Apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah. Sebagai wujud adilnya Allah, yakni memberikan balasan surga bagi orang-orang yang taat kepadanya dan neraka bagi orang-orang yang tidak taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, Allah memiliki nama Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh di atas semua makhluknya. Apabila semua makhluk tidak beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berkurang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, jika semua makhluknya beribadah, maka tidak akan bertambah keagungannya, karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri tanpa perantara atau bantuan makhluknya. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, setelah kita mengetahui Allah lah yang Maha Agung dan kita tidak bisa apa-apa, kita bukanlah apa-apa, hanya makhluk yang kecil, maka dari itu kita tidak boleh sombong. Kita harus menyadari semua yang kita miliki sejatinya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut pada pembahasan beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Adik-adik yang soleh dan solehah, apa sih pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada Rasul Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Nah, adik-adik, pengertian Rasul dan Nabi itu berbeda. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul sangat banyak sekali jumlahnya, tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran tidak semuanya. Bahkan yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi dan Rasul. Di antara 25 Nabi dan Rasul tersebut, ada Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Ada 5 nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi, yakni Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang soleh dan solehah, sekarang kita tahu bahwa beriman kepada Rasul adalah perintah Allah. Samping itu, Allah mengutus Nabi dan Rasul sebagai contoh atau teladan yang patut ditiru oleh semua umat manusia, karena pada diri Nabi dan Rasul terdapat perilaku-perilaku terpuji yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.